Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Kameranya. sama kita akan mulai bentar lagi ya. Teman-teman sediain ini ya, buku tulis sama pulpen. Oke. Mic-nya diaktifkan aja nggak apa-apa. Pangin dulu. Kamera diaktifkan juga nggak masalah ya. Suara terdengar? Suara saya, teman-teman? Dengar. Oke, alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah teman-teman sekalian. Alhamdulillahirabbil wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Oke, teman-teman. Insyaallah pagi hari ini kita akan belajar beberapa materi ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang makharijul huruf ya, makharijul huruf sekaligus itu untuk imla di awal-awal. Ada yang sudah pernah belajar imla belum? Belum. Nah, insya Allah pagi hari ini kita akan berkenalan tuh apa itu imla sama beberapa pelajaran yang lain. Mic-nya diaktifkan ya teman-teman. Mic-nya diaktifkan aja. Iya. Iya, Ustaz. Oke, sebelum kita belajar, kita doa dulu yuk sama-sama. Kita doa dulu, membaca Al-Fatihah, lalu membaca doa sebelum belajar. Ya, kita sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Oke teman-teman, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, absen dulu ya. Siapa aja yang hadir sekaligus perkenalan, biar saling kenal sama yang lain. Nama aja sama daerah. Oke? Nama, kelas, dan daerah. Kameranya diaktifkan biar saling kenal satu sama yang lain. Daerah mana? Oke, silahkan. Torik dulu. Ya, Torik perkenalan nama, daerah, sama kelas. Senang Pancamuka. Nama saya Ahmad Tarik Aljawiyar.
Tanto. Daerahnya di Lampung. Kelasnya Oh, Masya Allah. Tarik dari Lampung. Kelas berapa, Tarik? kelas 5. Oh, Kelas 5 SDIT. Oke, Masya Allah. Kelas 5 SD. Alhamdulillah. Oke, terima kasih, Tarik. Ya, selanjutnya siapa nih? Sama. Deden, Kak Deden. Perkenalan dulu, Deden. Deden, mic-nya diaktifkan, Nak. Diaktifkan mic-nya. Sudah. Ya. Oke, silahkan perkenalan, Deden. Mana? Bilang Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Perkenalkan nama saya Deden Bas. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deden Basit Kuswondo. Kelas 5 SD. Masya Allah. Luar biasa. Dari mana, Deden? Dari mana, Dek? Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Oh, Masya Allah. Sulawesi Barat. Oke, terima kasih, Deden, perkenalannya. Oke, selanjutnya. Siapa ini? Putranya Pak Andik ya. Silahkan perkenalan, Nak. Nah, sudah. Assalamualaikum, nama saya Fathan Akmal Ansori. Assalamualaikum. Oke, Fathan. Panggilannya Fathan ya. Iya, Oke, dari mana Fathan? dari Ritang Inhil Riau. Oh, Masya Allah, dari Riau. Oke. Makasih. Fathan kelas berapa, Fathan? Kelas 5 SD. Fathan? Terdengar? Kelas 5 Kelas SD. berapa Fathan sekarang? Oh, Masya Allah. Fathan dari Riau, kelas 5. Semangat. Oke, Masya Allah. Makasih Fathan atas perkenalannya. Oke, selanjutnya Hilwan nih. Kak Hilwan. Ya, silahkan Kak Hilwan. Mic-nya diaktifkan. Gede ya. Oke, sudah Kak Hilwan. Kalau masih menunggu, Ustadz ke Kak Rosid dulu ya. Oke, Kak Rosid silahkan perkenalan diri ke teman-teman lainnya. Habis itu Kak Hilwan. Kak Rosid dulu. Assalamualaikum. Nama saya Silakan, Rashid dari Batam, Kepulauan Riau. Waalaikumsalam. Kelas 3 SMP. Oh, Masya Allah, Kak Rosid dari Batam ya, Kepulauan Riau. Wah, dekat tuh sama Batam, Riau, meskipun beda ya, tapi dekat lah, nggak terlalu jauh. Oke, terima kasih Kak Rosid perkenalannya. Ya, Selanjutnya Hilwan. Ya, silahkan Kak Hilwan perkenalan dulu. Assalamualaikum, nama saya Hilwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah saya di Cilegon, Banten. Banten ya, Masya Allah. Kelas berapa? Hilwan? Kelas 6. Kelas 6 SD. Oke, Masya Allah. Ya, terakhir nih. Kak Azki Mubarak. Silahkan perkenalan diri. Bisa diaktifkan kamera sama suaranya biar saling kenal. 9. Assalamualaikum. Oke, Kak Azki. Sudah bisa akses? Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam nama saya. warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Aski, kelas 5 SD. Dari mana, Nak? Aski dari Pulau Telo, Kabupaten Nias. Sumatera. Oh, Nias. Riau ya? Nias tuh Riau nggak? Sumatera. Sumatera ya? Oke, alhamdulillah. Oke, teman-teman. Alhamdulillah. Kita hari ini akan belajar. Khususnya ini imla ya. Imla. Soalnya teman-teman sepertinya belum pernah belajar nih. Ya, imla ini salah satu syarat untuk bisa diterima masuk Gontor. Ini pelajaran paling penting ini. Ya. Pelajaran paling penting. Dan insya Allah kelas ini sedang direkam. Jadi teman-teman bisa mengulang pelajaran yang dipelajari hari ini. Ya, nanti kita kirimkan video rekamannya. Jadi teman-teman yang mungkin ada kurang konsentrasi bisa mengulang lagi melalui rekaman video yang direkam sama tim Bimagon Land. Terus syarat kedua teman-teman, mohon bantuannya ya buat teman-teman semua. Kalau ada yang tidak paham dalam proses belajar nanti, mohon jangan malu-malu untuk bertanya. Oke? Setuju ya? Halo. Ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Askia. Fauzan Deva, Pak Ustaz. Oh iya, Fauzan. Maaf, betul. Silahkan Fauzan. Aduh, kelewat nih. Silahkan Fauzan, Kenalkan, nama saya Fauzan Deva Wardana dari Provinsi Jambi. Dari mana Fauzan? Jambi ya? Oke. Fauzan dari Jambi kelas berapa anak sekarang? 8 MTS. Oh, Masya Allah. Kelas 8 ya. Oke, ada temannya juga nih, Rosid berarti ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman. Perhatikan ya. Mohon teman-teman agak tenang. Biar suaranya yang terdengar hanya Ustadz ya. Insya Allah nanti ada prakteknya. Yang pertama, yang harus kita tekankan di pelajaran imla itu bisa membedakan huruf. Ya, teman-teman. Nih, ingat-ingat. Poin pertama bisa dicatat. Poin pertama, dalam pelajaran imla kita bisa membedakan huruf. Bisa membedakan huruf. Oke. Insya Allah pagi hari ini kita akan belajar langsung huruf-huruf yang mirip. Ya, huruf-huruf yang mirip dalam dalam huruf hijaiyah. Minta tolong admin slide yang berikutnya. Dia di slide terakhir sih, di slide terakhir. Nanti Ustadz minta tolong teman-teman semua mencatat ya, mencatat apa yang Ustadz tuliskan di slide ini. Teman-teman fokus ke slide semua sekarang. Oke, di slide terakhir Ustadz minta tolong. Bukan, iya sebelumnya. Sebelumnya. Ini, oke. Ya, ya betul ini. Ini teman-teman ya, harus kita bisa bedakan. Oke, sekarang ikuti Ustadz semuanya. Huruf pertama adalah huruf hamzah. Huruf apa teman-teman? Hamzah. Betul. Hamzah itu sama alif, sama atau beda? Ustadz tanya dulu. Beda. Beda. Kalau Hamzah
itu huruf yang terbaca. A, I, U, Ba. Nah, itu huruf hamzah. Yang dibaca itu huruf hamzah. Dan huruf alif itu huruf yang tidak bisa dibaca. Jadi fungsinya alif hanya sebagai tanda panjang. Jadi alif itu fungsinya hanya untuk tanda baca panjang. Nah, pasangannya fathah. Makanya huruf pertama kita sebut dengan hamzah. Oke. Di slide yang pertama tadi sudah ada contoh nulisnya. Silahkan teman-teman tulis di buku tulisnya seperti ini. Ustaz tuliskan dulu ya. Mana ini? Teman-teman, nih lihat di buku tulis Ustadz juga nulis hamzah itu ditulis tegak lurus kayak angka 1. Ya. Nih, Ustadz zoom. Tegak lurus kayak angka 1, di atasnya dikasih kepala. Nih kita nulis dulu. Di slide sudah ada, cuma Ustadz praktekkan langsung di buku tulis. Ya, ini hamzah. Kalau bisa menulisnya dari atas ke bawah dan mencapai garis ini ya, garis buku tulis. Jangan sampai seperti ini. Nah, ini salah. Ya, salah. Ataupun dia ngawang seperti ini. Ngawang salah. Sebenarnya benar sih, cuma kurang rapi. Kita melatih kerapian dalam menulis bahasa Arab. Yang benar seperti ini. Dari atas ke bawah, menulisnya dari atas ke bawah sampai ke garis. Nih. Ya, sampai ke garis. Buku tulis atasnya disisakan sedikit untuk kepalanya. Oke. Paham semuanya? Paham ya? Ada yang kurang paham? Bagaimana cara menulis hamzah? Paham. Menulisnya. Oke. Ada yang kurang paham? Silahkan tanya sebelum Ustaz lanjutkan. Tahu caranya. Kenapa kok kayak gitu? Sudah ya? Oke. Kita akan lantunkan huruf hamzah. Ya, sekalian kita mempelajari makharijul huruf ini. Kita belajar makharijul huruf. Hamzah tempat keluarnya ada di rongga nih. Hamzah ada di tenggorokan paling bawah. Ya, tenggorokan paling bawah. Cara mengucapkannya ikutin Ustadz. A dibuka. A. I. U. Ba. Ingat. Dalam mengucapkan huruf hamzah, mulutnya harus dibuka ketika fathah. A. Kalau dia kasroh kayak senyum. I. Kalau domah mencucu. Paham mencucu ya? Monyong gitu loh. Ba. Ya. I, U, ba. 1, 2, 3. A, I, U, ba. 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 Nah, teman-teman, nanti kalau dalam proses imla mendengar bunyi huruf A, ingat-ingat,
mendengar bunyi huruf A, kok diucapkan dia tidak ada penekanan, terus dia diucapkan secara halus, datar, tidak ditekan, itulah huruf hamzah. Dengarkan baik-baik. A, I, U, Ba. Dia diucapkan, didengar di telinga, itu biasa aja. Bunyi A, dia didengar di telinga itu biasa, tidak ada ditekan. Itulah huruf hamzah. Paham ya? Nah, dia huruf A itu punya saudara kembar, ya, yaitu huruf ain. Nah, cara membedakan kalau mendengar bunyi huruf A, tapi kok ditekan, A-nya itu kok bunyinya di telinga itu ditekan, itulah huruf ain. Paham teman-teman? Oke, bisa bedakan ya? Bisa bedakan ya? Nanti latihan loh. Nanti latihan habis ini. Oke. Ustadz contohkan huruf ain. A, 1, 2, 3, ikutin. Au. Ba. Oke. Sekarang Ustaz tanya, beda atau sama dengan huruf hamzah tadi? Beda. Beda ya. Kalau ingin mudah mengenalnya, huruf hamzah bunyi A tapi dia tidak ditekan. Bunyinya datar aja. Adapun kalau huruf ain dia harus ditekan. Kalau terdengar di telinga ada bunyi huruf A, tapi kok ditekan ya, itu huruf ain. Ya, cara nulisnya bagaimana, Ustaz? Nih, Ustaz contohkan. Meskipun di slide sudah ada, tidak apa-apa. Ustaz juga latihan ya menulis biar teman-teman kita adil. Oke. Ini huruf ain. Lihat cara Ustaz nulis ya, dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Nah, no. Kecil dulu, baru perutnya besar. Nah. Ikutin ya teman-teman ya. Ustadz buat lagi di sini. Nah, ini huruf ain. Ya. Kepalanya yang atas kecil, perutnya yang besar ini. Siapa yang perutnya besar di sini? Mirip ain. Oke. Lihat cara menulisnya, dia harus di 2 kolom. Cara menulisnya di 2 kolom. Kepalanya di kolom yang pertama, perutnya di kolom yang di bawahnya. Jangan sampai menulis ain seperti ini. Jangan nulis ain seperti ini. Ini betul, tapi tidak rapi. Betul, tapi tidak rapi. Yang betul seperti ini. Menggunakan 2 kotak. Menggunakan 2 kotak. Kepala kecilnya di atas, perutnya di bawah. Bisa dipahami? Nah, ini kalau huruf ain berdiri sendiri. Biasanya kalau dia bergabung dengan huruf yang lain, maka akan didapatkan seperti ini. Ini di depan. Lihat, ini huruf ain di depan. Cara nulisnya gini. Lihat teman-teman semua. Nih. Ya, nih. Ya, jadi kepalanya
itu kecil aja, terus ada garis penghubung untuk ke huruf setelahnya. Ini cara menulis yang rapi, Ini di depan, posisi ain di depan. Terus di tengah seperti ini. Di tengah, posisinya di tengah. Lihat, cara nulisnya dari kanan ke kiri ya. Nih. Nah. Ini garis penghubung dengan huruf sebelumnya. Gambar seperti ini. Nah. Usahakan menyentuh garis buku tulisnya. Usahakan menyentuh garis buku tulis. Ya. Jangan sampai terbang di tengah-tengah dia. Seperti misalkan ada yang nulis, nah terbang seperti ini. Nah ini betul tapi nggak rapi. Kemarin itu. Bisa menulisnya rapi. Ya, menyentuh garis buku tulisnya. Tidak bisa kok. Nah, itu kan nggak boleh. Ini posisi ain di tengah. Paham teman-teman? Udah sanggup ya Ustaz. Oke. Selanjutnya di akhir. Enggak di akhir. Contoh huruf ain di akhir. Ini ya, Ustaz tuliskan dari kanan ke kiri. Ditirukan dari kanan. Nah, ini. Maafkan ini jelek. Ustaz tulis ulang. Dari kanan ke kiri. Nah, gini. Ini garis menghubungkan dengan huruf sebelumnya. Ini kan contoh posisi ain di akhir. Ya. Dia kepalanya segitiga kebalik, perutnya ada turun. Ya. Ma kayak gini ya, Ma. Ayat awal, ayat tengah. Nih, lihat. Ya. Ini salahnya, kita coret ya. Ini posisi ain di akhir. Berarti dia kasih Ya. Ini tuh garis penghubung dengan huruf sebelumnya. Nah, ini posisinya di akhir. Jangan sampai ada nulis kayak gini nih. Takut ada yang nulis seperti ini. Ah, ini salah nih. Salah, ya, ini salah. Kalau dia berdiri sendiri seperti ini, betul. Berdiri sendiri. Tapi kalau ada huruf yang menghubungkan sebelumnya, posisinya dia terakhir, inilah yang betul. ya lagi harus pas ini nah sepertinya ini tuh kayak ini tadi loh. Ya. Jangan kebesaran. Ininya kepalanya. Teman-teman kita ini kalau belajar huruf hijaiyah, baik dia mengenal huruf atau menghafal huruf, agak butuh waktu ya. Jadi bersabar aja. Kita sambil latihan nulis. Sampai di sini teman-teman ada yang ditanyakan. Habis itu kita praktek. Kita langsung praktek. Ini posisi ain di depan, posisi ain di tengah, posisi ain di akhir. Oke, kita praktek. Teman-teman semua silahkan menulis. Ustaz baca 2 kali. Ustaz baca 2 kali. Ya, silahkan latihan nulis imla. Iya. Yang lain mungkin agak tenang, biar yang lain mendengar suara Ustadznya jelas. Ya, mohon jaga ketenangannya karena imla butuh ketenangan. Takut suaranya kurang jelas. Ya, terima kasih teman-teman bantuannya. Ustadz baca 2 kali, silahkan tulis. Ustadz baca 2 kali, silahkan tulis. Tarta. Alama. Silahkan tulis. Ustadz ulangi sekali saja. Ustadz ulangi, silahkan dicek tulisannya betul atau tidak. Alama. Oke, tulis. Mah, alamat kayak gini ya. Sekarang yang kedua ya. Yang kedua sekarang.
Ustadz baca 2 kali. Ustadz baca 2 kali. Silahkan ditulis kalau ada perintah menulis dari Ustadz. Ustadz baca 2 kali. Alama. Alama. Tulis. Alama. Lama tadi bilangnya. Alam ya, lurusin itunya ya. Oke, Ustadz ulangi untuk yang nomor 2. Silahkan dicek tulisannya. Ustadz ulangi 1 kali aja. Silahkan dicek tulisannya. Alama. Oke, teman-teman bisa minta tolong untuk memperlihatkan tulisannya ke Ustadz. Kameranya dibalik. Melihatkan tulisannya. Paham nggak teman-teman caranya? Silakan kasih tunjuk ke Ustadz. Andik ini ya. Andik betul. Iya. Maaf. Fatan maksud saya. Maaf, Fatan. Oke. Ya betul Fatan. Terus ini Deden. Deden yang pertama betul. Yang kedua mana Deden? Yang kedua. Ini kan yang pertama. Yang pertama belum ditulis. Apa yang kedua? Maaf, yang kedua. Yang kedua belum. Oh belum. Silahkan tulis Deden. Oke Torik mana Torik? Fauzan dulu. Ustadz lihat Fauzan. Betul yang. Oh ini salah Fauzan. Yang lam sama mim bisa digabung ya. Lam sama mim bisa digabung nak. Alama. Yang atasnya Ustadz catat ya, yang salah ini biar ada ini catatan khusus buat Ustadz untuk Ustadz didik lagi nih yang salah-salah. Fauzan ya. Lam sama mim bisa digabung itu. Jadi digabung aja, jangan dipisah ya Fauzan. Fatan sudah betul, Deden kurang. Yang atasnya Fauzan. Oh salah juga. Iya, tapi huruf-hurufnya udah betul. Untuk identifikasi huruf, Fauzan sudah bisa. Tinggal bagaimana cara nulisnya. Ya. Itu ain sama lam sama mim di nomor pertama bisa digabung ya, Nak Fauzan. Adapun yang nomor 2 hamzah dipisah, lam dan mim digabung. Oke, nggak apa-apa diperbaiki. Oke, untuk Rosid Ustadz lihat alamannya betul. Yang satunya mana Rosid? Kan ada 2 soal. Iya betul. Kepala hamzahnya ditulis ya, jangan lupa ditulis ya. Kepala hamzah. Oke, bagus. Rosid sudah bisa untuk identifikasi dan cara nulisnya. Hilwan betul. Deden betul. Hilwan betul. Fauzan sudah. Rosid sudah. Ahmad Thorik. Yang satunya mana nak? Ain. Tadi pertama alama dengan alama di. Ada dua. Sorry. Yang latihan. Pertama itu ain, pakai ain. Alama. Hilwan mana tulisannya nak? Nomor 1. Dari sini. Di sini. Betul, Hilwan, betul. Bagus. Tulisannya juga, ya, lumayan rapi. Makasih, Hilwan, betul. Lurusnya ini tadi Ustaz bilang apa? Dengan garis itu kurang ke bawah. Azki ya? Azki mana Azki? Kayak gitu. Bikin lagi begitu, biar nggak apa-apa. Ini belum bisa masuk ya. Nggak apa-apa, nanti ada catatan khusus yang belum belajar atau ada kendala hari ini. Bisa. Oke teman-teman, praktis kedua ya. Oke, latihan berikutnya Ustadz baca 2 kali. Yuk latihan lagi. Imla
itu pasang telinga sama pasang matanya, ya. Oke. Kalau untuk ini masih identifikasinya pakai telinga dulu. Untuk hamzah dan ain identifikasi masih di telinga. Oke, Ustadz baca 2 kali. Ustadz baca 2 kali. Nah, dengarkan. Ta'allama. Ta'allama. Tulis. Ta'al. Ta'al kalian Kita dengan apa tadi? Alif mungkin. Mungkin. Oke, selanjutnya Ustadz ulangi yang Ustadz baca, silahkan dicek tulisannya betul apa salah. Ta'allama. Tulis. Ya, langsung sama. Masih nomor 1 ini ya, masih nomor 1. Ta'ain lam, oke. Tak apa, Mas? Oke. Yang kedua, nomor 2. Tadi kan nomor 1 ya, sudah. Oke, sekarang nomor 2. Ustadz baca 2 kali. Ta'allama. Ta'allama. Dia pakai anu. Tulis. Apa? Ustadz ulangi. Ta'ain lam. Pakai segitiga. Ta'allama. Tulis. Ta'ain lam. Ta'allam berain. Ta'ain gandeng malamnya pakai tas gandeng juga. Oke, teman-teman. Ustadz tanya ya. Yang ada penekanan di bunyi huruf A di yang nomor 1 atau nomor 2? nomor 2. Betul. Nomor 1 ada penekanan enggak? Enggak. Nah, berarti huruf yang pertama itu pakai huruf apa itu? Hamzah atau ain? Hamzah. Betul. Yang kedua Hamzah. pakai huruf apa? Yang kedua. Ain. Oke, Ain. kalau begitu kasih lihat tulisannya ke Ustadz. Ya, Deden dulu. Kurang ke bawah, Deden, kameranya. Betul, Deden, betul ini. Yang salah di hamzah. Ya, yang salah di hamzah. Yang ta'allama ain betul. Nah, nanti Ustadz kasih tahu yang betulnya seperti apa. Deden salah di hamzah ya. Ya, Ustaz. Nanti Ustadz kasih tahu yang betul. Andik, maaf Fatan. Soalnya ketulisnya di sini. maaf. Ini yang betulnya. Ta'ala. Betul ini, Fatan betul ini. Ya, Nanti nomor 3-nya hamzahnya betul. Ininya kasih rapat ini, nak. Pas ininya tadi dirapat. Ya. Oke, mana Fauzan? Fauzan mana, Nak? Hasil tulisannya, yang lain menunggu ya. Ustadz cek satu-satu. Teman-teman, dalam belajar kita tidak boleh malu. Nggak boleh malu salah. Ya. Teman-teman harus sepakat semua. Yang salah itu harus disupport agar bisa. Ya. Jangan diketawain. Hilwan betul. Rosid, mana Rosid? Rosid, hamzahnya salah, Nak. Yang ainnya udah betul. Yang ain sudah betul. Meski udah masuk ya, alhamdulillah. Hilwan betul tadi, Rosid sudah. Mana tadi ini? Siapa namanya? Fauzan. Fauzan hamzahnya salah, Nak. Hamzahnya salah. Itu salah semua, no. Ainnya betul. Torik yang belum ya? Coba Torik, Ustadz cek. Torik ini, Nak, yang pertama salah ya. Yang pertama itu pakai hamzah. Kenapa pakai hamzah? Karena Ustadz membacanya A tidak ditekan.
membaca A tidak ditekan berarti pakai hamzah. Tapi kalau ada penekanan itulah ain. Yang nomor 2 betul. Nomor 2 betul. Untuk Torik ya. Azki mana Azki? Azki udah masuk Satu nih. salah. Bisa lihatkan ke Ustadz nak hasilnya? Alamak. Di rumah. Betul. Iya mantap, bagus. Azki betul. Ya, betul. Betul. Ustadz tuliskan ya jawabannya ya, biar nggak bingung teman-teman. Sebelah kanan yang Banyak 3 sampai dia. Begini. nih teman-teman ya. Yang pertama pakai hamzah. Ingat, teman-teman ingat ya, teman-teman ingat, hamzah tidak bisa, huruf yang tidak bisa digabung dengan huruf setelahnya. Ingat-ingat, hamzah adalah huruf yang tidak bisa digabung dengan huruf setelahnya. Misalkan ada bunyi A, di tengah-tengah ada bunyi A, harokatnya fathah. Habis itu ada huruf lagi setelahnya, jangan digabung, harus dipisah. Beberapa teman hamzahnya digabung dengan lam. Itu salah. Paham ya? Ingat-ingat. Hamzah tidak bisa digabung dengan huruf setelahnya. Yang kedua, ini ta'allama pakai ain. Teman-teman sudah betul. Ya, kebanyakan betul, alhamdulillah. Oke. Ya, itu huruf, membedakan huruf hamzah dan huruf ain. Oke, selanjutnya teman-teman, selanjutnya huruf ba. Ya, huruf ba. Nah, huruf ba ini gampang banget. Huruf yang tidak punya saudara kembar. Jadi kalau ada bunyi B kita dengar di telinga kita ada huruf bunyi B, itu pasti ba, nggak ada yang lain. Nah, kalau A tadi antara 2, ini hamzah atau ain ya. Nah, kalau A. Tapi kalau B pasti huruf ba. Oke, kita coba latihan makhorijul hurufnya. Ba. 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 Bi. I. Bu. U. Bab. Awa. Kalau ada ba sukun, nanti ketika membaca Al-Quran harus ada kolkolahnya ya. Bab. Oke. Babi bu bab. Babi. Babi bu bab. 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 Oke teman-teman, ingat huruf ba sama huruf ain itu huruf yang bisa digabung dengan huruf setelahnya. Ya, huruf ba dan huruf ain bisa digabung dengan huruf setelahnya. Makanya kalau ada huruf ain, habis itu ada huruf setelahnya, jangan dipisah, gabung. Ya, tadi sudah betul semua. Ustadz kasih contoh cara menulis huruf ba di depan, di tengah, dan di akhir. Ustadz tuliskan dulu. Ini huruf ba ya. Cara nulis huruf ba teman-teman, gini alurnya. Dari atas kanan, kecil aja. Ketemu garis buku tulis. Ketemu garisnya buku tulis nih ya. Nggak rapi itu poin juga. Ini biar rapi nak teman-teman. Nah jadi garis kecil dari atas ke bawah. Nah habis itu ketemu dengan garis buku tulis naik. Ini kalau dia sendiri nih Pak. Jangan lupa kasih titik. Jangan sampai ada nulis Pak seperti ini.
terbang dia. Oh, ini hebat, baknya terbang. Ya, memang betul sih betul. Cuma kurang rapi, nak. Ya, jadi Ustadz silang aja. Ini yang Ustadz latih kalian menulisnya rapi. Jadi bukan hanya sekedar bisa nulis, tapi nanti bisa rapi tulisannya. Ini kalau jadi santri gontor tiap hari nulis Arab ini insya Allah. Ba. Ba, ini di depan. Ustadz tulis dulu ya. Lagi bikin lagi yang banyak. Bentar, Nah, kalau ba di depan, nak, ba, misalkan ada bunyi huruf ba, dia di depan posisinya. Nah, cukup kasih gigi satu aja. Nah, terus ini di garis buku tulis, kasih titik di sini. Ya, oke. Ini ba, tulisan di depan. Tulisan ba di depan. Oke, di tengah. Di tengah. Contoh tulisan huruf ba di tengah. Nah, garis di buku tulisnya. Terus ada gigi tengah-tengah. Ini adalah garis penghubung dengan huruf sebelumnya. Ini adalah garis penghubung dengan huruf setelahnya. Kan posisinya di tengah-tengah ini, Pak. Makanya seperti ini. Jangan lupa kasih titik. Titiknya di mana, Sat? Di bawah garis gigi ini. Terlalu panjang. Ya. Nah, ini. Ya. Ini ba di tengah. Posisinya dia di tengah ya. Di akhir. Di akhir. Lurus. Di akhir. Terlalu panjang. Nih lihat, cara nulisnya ya teman-teman. Ini adalah garis penghubung dengan huruf setelahnya. Itu nyatu dengan ini garis buku tulis. Tuh, enggak ada dia. Tuliskan, Pak. Oh, Nih. enggak ada rongganya. Kelihatan. Ini enggak ada rongganya. Kelihatan? Enggak kelihatan. Ini, nah. Itu. Ya. Nah, gini, ini di akhir. Ini ada garis penghubung dengan huruf sebelumnya. Kan di akhir, makanya hanya ba berdiri sendiri di sini kan di akhir. Oke, Ustaz kasih lihat ya contoh ba tulisan di awal seperti ini. Terus di tengah seperti ini. Dan di akhir seperti ini. Ya. Oke, ini garis penghubung sebelumnya. Ini garis penghubung dengan huruf setelah ba. Ini sebelum ba karena posisinya tengah. Kalau ini karena ba-nya di depan, nah jadi nggak ada garis sebelumnya. Ya, ini garis setelahnya. Untuk menghubungkan dengan huruf setelah ba. Karena posisi ba di depan. Oke, teman-teman praktek ya. Oke, langsung praktek. Ustadz baca 2 kali. Ustadz baca 2 kali. Enggak ada rongganya. Dibaca 2 kali loh. Ya. Babun. Tulis. Sendiri-sendiri. Enggak ada sama. Babun. Selanjutnya. Ustadz baca 2 kali. Ustadz baca 2 kali. Habibun. Tulis. Panjang. Nabi. Sambung berarti. Habibun. Oke, silakan tulis teman-teman. Yang sudah silakan kasih tunjuk ke Ustadz tulisannya. Ustadz cek. Teman-teman, nggak boleh takut salah ya. Justru salah itu bagus untuk belajar. Waktu belajar ini bagus.
karena nanti akan kita perbaiki biar jadi benar. Jadi nggak usah takut-takut, nggak usah malu juga. Oke, Hilwan. Betul. Ini yang kedua. Ntar Ustadz perbesar dulu. Yang kedua salah, Nak. Yang kedua salah. Pak Doma pun. Tadi Ustadz baca Habibun. Ada yang panjang nggak? Habibun. Iya. B-nya panjang. Berarti setelahnya kasih ya sukun. Karena panjang. Nggak apa-apa. Belum masuk itu materinya. Ya, yang penting identifikasi hurufnya udah betul. Silakan diperbaiki Hilwan. Selanjutnya siapa lagi yang sudah, silakan bilang biar Ustadz cek. Babun. Deden, mana tulisannya? Babun. Babun ya gini kena. Belum Ustaz. Ya, mana? Kasih lihat Ustadz. Belum. Belum. Ini kalau ini ya, perhatian buat teman-teman. Kalau untuk imla, kalau teman-teman sudah percaya diri mendengar apa, langsung aja tulis, nggak usah ragu-ragu, ya. Nggak apa-apa, ini masih latihan, jadi agak slow. Ustaz. Ya, mana siapa ini? Rosid ya. Rosid, Habibunnya. Maaf nak, yang Habibunnya betul, di Habinya itu kan panjang B-nya. Berarti kasih ya sukun. Ini banyak. Adapun N itu tanwin, bukan mensukun ya. Rasid. Iya, Ustaz. Untuk teman-teman semua, kalau ada bunyi huruf N, mendengar bunyi huruf N di akhir kata itu memakai tanwin. Ya Habib. Bunyi huruf N, apapun itu, mau dia fathatain an, kasrotain in, domaten un, kalau posisinya di akhir memakai tanwin, bukan nun sukun, ya, nggak masalah. Ustadz justru senang kalau ada yang salah ketika belajar ini. Terus babun, untuk Rosid, babun panjang itu nak, yang pertama. Terus terakhirnya bun pendek. Dengarkan kalau pendek Habib bacanya. Ya, Ustaz. Fatan betul, entar Ustadz cek dulu Fatan. Habibunya itu betul, Habibnya. Yang terakhir harokat apa itu nak? Domatennya? Iya, domatain. Okay. Ustadz lihatnya dari sini kayak sukun gitu, bulat-bulat gitu. Nah, cara buat domatain gini nak. Untuk semuanya, yang buat domaten seperti ini ya. Ustadz soalnya lihat dari sini kayak sukun, bulat-bulat gitu. Seperti ini. Seperti ini domatain. Ada beberapa pilihan. Bisa seperti ini. Nah, ini paling enak nih. Ini kita tulis agak besar. Tapi nanti tulisnya kecil ya. Misalkan di bak sini. Nah, ini kecil gini. Nah, ini kayak wow, terus turun gini. Ataupun yang kedua seperti ini, Nah, nih. Seperti ini boleh. Ini juga domaten sama. Ataupun ini yang ruwet nih. Oh, bisa juga begini. Nah, ini ruwet nih. Oh, berarti bisa begini nak. Kalau bisa jangan pakai ini. Ini betul juga, betul. Cuma agak ruwet. Yang gampang tuh antara ini nih. Antara ini. Nah, ini kan gampang aja, nggak ada yang putus. Nah, terus naik. Nah, ataupun ini. Kalau ini gampang tapi putus. Wow, terus di atasnya kasih ini. Nah, ini yang lebih gampang, Pilih aja. Allah. Paham ya teman-teman ya? Ya, Ustaz. Oke. Paham. Oke, selanjutnya teman-teman. Bata.
Oke, huruf ta. Kita sampai huruf ta, habis itu kita ke pelajaran berikutnya ya. Nah, tata. Oke. Ya, maaf nggak bisa koreksi semuanya. Ustadz kasih jawaban yang betul. Kalau teman-teman betul berarti betul. Kalau salah diperbaiki. Yang pertama kan babun. Ya, Ustadz ulangi nulisnya. Nih. Nah, ini garisnya pas di garis ya. Babun. Nah, nih. Babun. Ustadz pakai yang pertama nih, yang gampang. Yang gini ya. Oke. Terus yang kedua adalah habibun. Ustadz tulis di bawah sini aja deh. Ha. Nah, nih. Bluetoothnya cuma aktif satu Bluetoothnya. Aktif dua-dua. Siapa yang sudah pernah belajar di sekolahnya seperti ini? Saya Ustadz. Siapa itu? Saya Ustaz. Rasid. Belum pernah. Rosid. Masya Allah, Udah mantap. bahasa Arab. Bahasa Arab udah. Ya. Nah, seperti ini ya. Bahasa Arab saya. Nah, ini yang betul. Ini sukun, ini sukun. Ini sukun Bahasa bulat. Arab. Habibun udah. Oke. Babun, habibun. Yang salah diperbaiki, yang betul ya sudah betul. Ya, malam tuh. Ya, tanwinnya loh. Maaf ya, Ustadz nggak bisa koreksi satu-satu. Nanti di buku aja, biar Ustadz tahu ya. Ya, soalnya ada beberapa materi yang harus kita pelajari untuk bersihkan waktu. Seperti itu aja dulu ya. Oke teman-teman. Sekarang huruf ta. Huruf ta. Nah, kalau teman-teman mendengar ada bunyi huruf T, itu antara dua tuh. Antara dua. Ini dia huruf ta atau huruf to. Huruf ta atau huruf to. Oke. Sekarang kita ke huruf ta dulu ya. Huruf ta. Perhatikan huruf ta itu bunyinya terdengar di telinga itu datar, biasa. Tidak ada penekanan. Jadi kalau ada bunyi huruf T, terus tidak ditekan, habis itu biasa aja dibaca ustadznya, itulah huruf ta. Paham? Oke. Ustadz contohkan. Ustadz contohkan. Ta. 1, 2, 3. Ta. Ta. Ti. Ti. Tu. Tu. Bat. Bat. Nah, nanti kalau baca kan ini kita kalian belajar makhrajul huruf. Ketika tak sukun ada desis sedikit, tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak seperti huruf sa nanti, seperti huruf sa. Nah, itu salah, beda banget ta sama sa. Makanya jangan terlalu banyak desisnya ya. Bat. Oh iya, bat. Kok kan batok. Oke, Ustadz ulangi. Tati tu bat. 1, 2, 3. Tati tu bat. 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 Ingat, ta T-nya biasa tidak ditekan. Sedangkan to itu jelas banget ya. Kalau dia fathah jelas, perbedaannya jelas banget. Nah, yang nanti bingung ketika kasroh dan doma itu bingung. Ini huruf ta apa to ya? Kalau harokatnya kasroh doma, makanya perhatikan perbedaannya. Perhatikan perbedaannya. Lihat kalau to ini versi imla ya, bukan versi tajwid. Versi imla. Ustadznya kalau membunyikan huruf to biasanya ininya gelembung. Ininya gelembung pipinya. To.
Ini versi imla ya. Kalau versi tajwid membaca Al-Quran nggak seperti itu. Kenapa Ustaz beda? Membantu adik-adik, teman-teman agar bisa lebih mudah membedakannya. Ya. Adapun versi tajwid membaca Al-Quran, to-nya itu ini kan lidah nih ya. Ini lidah nih. Nah, ini depan nih, posisi depan, ini belakang. Nah, posisi lidah yang belakang ini naik. To. Lidahnya ditarik ke belakang, yang posisi akhir naik ke atas langit-langit. To. Ini versi tajwid. Kita contohkan. Ti. Tu. Batok. Batok. Oke, ini versi tajwid. Ustaz kasih contoh. Toti tu batok. 1, 2, 3. Toti tu batok. Toti tu batok. Oke, ini versi tajwid. Yang versi imla, lihat, ininya gelembung. Ah, tadi kan Ustaz bilang tuh, kalau imla, pasang telinga dan pasang mata. Pasang telinga dan pasang mata. Untuk identifikasi to, matanya dipakai. Ya, matanya dipakai. To. Ti. Batok. Kelihatan nggak pipi Ustadz bergerak? Pipi Ustadz kelihatan bergerak nggak? Batok. Kelihatan nggak bergerak nih? Gerak. Kalau melihat ada Ustadz nanti, Ustadznya membacakan imla, kok ininya bergerak, bunyinya huruf T itu to. Paham itu huruf to. Nanti bingung itu ketika kasroh sama domah itu bingung. Ini ta apa to ya? Ciri bedakannya itu ya. Yang pertama, pakai matanya ininya gelembung. Kalau pakai telinga, huruf to itu bergoyang. T-nya itu kayak bergoyang. Ti. Ada kayak Y-nya gitu. Ti. Ini bergelombang nih. Ti. Tu. Kita bedakan. Ini untuk suaranya ya. Untuk suaranya. Cara bedakan pakai telinganya. Begitu? Kalau fathah jelas banget beda. Kalau ta-a, kalau to-o. Nah, gampang kalau pas harokatnya fathah. Yang nanti bingung itu harokatnya kasroh domah. Ini huruf apa ya? Ah, itu cara bedakannya. Pertama matanya ininya gelembung. Yang kedua bunyi huruf to itu ada goyangannya, gelombangnya. Ti, tu. Kita ulangi. Ti, tu. Nah, kalau sukun gampang bedainnya. Kalau to itu berpantul karena kolkolah. Batok. Gampang dibedakannya. Ataupun kalau taknya sukun, bats. Nah, itu desis sedikit. Oh, itu tak jelas banget. Paham ya, teman-teman ya? Paham, teman-teman? Bedakan huruf ta dan to. Paham? Silahkan acungkan tangan, sebutkan nama yang nggak paham. Silahkan acungkan tangan yang tidak paham. Sebutkan nama. Sama ya. Dalam belajar, ingat, nggak boleh malu. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Oke, kalau nggak ada, semua berarti paham. Nanti jangan sampai salah. Jangan sampai salah ya. Ustadz tuh kalau didik murid Ustadz, kadang kalau salah Ustadz tuh push up 2 kali gitu. Kalian mau nggak disuruh push up? Biar sehat gitu kan. Begini Ustadz. Latihan juga. Nggak bisa push up. Oh, nggak bisa push up. Ya dah. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah mengenal bunyinya.
bunyinya. Nah, sekarang sekarang cara nulisnya. Cara nulis. Oke, Ustadz kasih contoh huruf ta yang pertama. Ini Ustadz di masjid nih. Dengan ba itu. Ustadz di masjid. Rumah sakit Gatot Subroto itu. Nih teman-teman, kalau ta itu sama kayak ba, sama dari kanan ke kiri. Nah, terus titik tinggal bedanya titik doang. Kalau ba tadi kan titiknya di bawah 1. Nah, kalau ta 2 di atas, ya. Ini kalau berdiri sendiri, kalau di depan seperti ini Ustaz tuliskan di depan. Sama kayak ba, yang beda titiknya aja. Ya, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman ini sudah tahu, tapi kita jelaskan aja sebagai tanggung jawab ini. Ya, nih di depan, di tengah. Di tengah ya, di tengah ini tulisan di tengah. Teman-teman ikut menulis. Meskipun sudah tahu, tetap menulis. Paling di depan cuma separuh toh. Iya, cuma separuh, Bun. Betul, cuma separuh. Karena ini nanti huruf setelahnya apa gitu kan. Kalau ini tak, ini garis penghubung sebelumnya, ini garis penghubung setelahnya. Huruf apapun, terserah nanti apa kalimatnya. Nah, ini di belakang. Di belakang. Di tengah. Di tengah. Nah, ini di belakang nih. Nah, ini baru utuh. Nah, baru utuh. Taknya. Cuma ada garis nih. Garis penghubung sebelumnya. Ya. Nah, inilah cara menulis tak, ya. Cara menulis tak. Gak kelihatan Ustaz. Oh, maaf ya. Ini di depan. Ini di tengah. Ini di belakang. Oke, ini. Kelihatan nggak? Ini. Tulisannya harus seperti ini ya, Nak. Dilatih. Jangan sampai taknya ngawang. Gini. Nah, gini, misalkan gini. Betul sih, tapi nggak rapi, Nak. Ini latihan ya, latihan menulis. Biar tulisannya semakin baik dan rapi. Nanti kalau sudah jadi santri gontor, ada itu ekstrakurikuler kaligrafi. Murid Ustadz itu sekarang, wah, Masya Allah, tulisan dia buat lukisan di papan, di mana gitu. Dia nulis kaligrafinya bagus. Nah, nanti kalau sudah jadi santri gontor tuh ambillah ekstrakurikuler gitu, biar bisa buat karya dengan tulisan kaligrafinya teman-teman. Itu gratis teman-teman. Jadi untuk biar teman-teman tahu, semua ekstrakurikuler di gontor itu semuanya gratis, nggak ada yang bayar. Mau dia belajar kaligrafi, melukis apapun, sepak bola, olahraga yang lain-lain. Lesnya lah, ekskul. Iya, ekskul betul. Itu gratis, nggak ada yang dipungut biaya. Itu luar biasanya gontor tuh. Ekstrakurikuler. Gontor. Kan kalau di sini sekarang kayak misalkan di luar gitu, pengen belajar kaligrafi, lumayan juga bayarnya. Nah, makanya nanti kalau sudah jadi santri gontor, manfaatkan betul-betul itu ya. Itu yang ngajarin itu biasa kerjanya. Oke teman-teman, huruf to sekarang, huruf to. Kita kembali lagi ke belajar ya. Oke. Huruf to. Boleh sambil minum, teman-teman kalau haus minum boleh, sambil makan boleh. Yang penting tetap memperhatikan ya. Kita belajar santai aja, nggak usah terlalu ini. Nah, ini tok di depan. Nah, buat dulu perutnya, baru tiangnya. Ini ya. Buat dulu perutnya, terus tiangnya. Ini apa? Garis penghubung dengan setelahnya. Ini di depan. Nah, di tengah seperti ini. Nah, ini ya. Lihat perutnya, nggak usah besar-besar. Dan digaris
di garis buku tulis. Ini garis setelahnya, ini garis sebelumnya. Oke, di belakang tok seperti ini. Alamak. Juga kan. Nah ini garis penghubung dengan huruf sebelumnya ini. Nah ini tok berdiri sendiri, posisi belakang. Oke, Ustadz lihatkan satu-satu. Posisi tok di depan, posisi tok di tengah, posisi tok di belakang. Kita belajarnya santai ya teman-teman, nggak usah terlalu tegang. Mau minum-minum aja, mau makan-makan aja, tapi tetap memperhatikan dan yang di belakang. Oh iya boleh, kalau mau ke belakang boleh nak. Ustadz yang di belakang toknya. Oh yang di belakang ini. Sorry. Kirain mau ke belakang. Ini garis dengan garis penghubung dengan huruf sebelumnya ya. Oke. Sekarang kita latihan menulis. Oke. Ustadz baca 2 kali. Ustadz baca 2 kali. As-sabtu. Tulis. Ustadz ulangi sekali lagi. As-sabtu. Tulis. Ya mohon ini ya bantuannya orang tua. Untuk kali murid ini saya ngajarin anaknya, bukan ngajarin orang tuanya ya. Saya pengen anak. Oh ulangi lagi. As-sabtu. Oke, selanjutnya kata kedua, Ustadz baca 2 kali. Ustadz baca 2 kali. Bisatun. Tulis. Ulang Ustadz. Ulang Ustadz. Oke. Baca 2 kali. Bisatun. Tulis. Biasa. Kayak begini renggi-renggi. Bisa. Gitu. Tanya enggak. Paksa harus bisa angkat kata. Pun. Nah, pun. Salah nggak apa-apa. 3 kali. Sudah teman-teman? Belum. Tiga kali. Baru tanda banyak kata. Nanti kalau ada yang main ke Jakarta, jangan lupa ya Batat. Bisa pun lebih lagi. Oke. Bisa di keluar sebentar nih. Sudah? Pak di sini. Coba dilihatkan teman-teman yang sudah. Apa nih udah nih? Bi. Panjang tadi. Bisa. Oh Hilwan. Bentar. Salah nak, dua-duanya salah. Ya nggak apa-apa, santai. Kalau belajar salah tuh wajar. Salah dua-duanya Hilwan. Nanti Ustadz kasih tahu yang benar. Paknya tanwin
Apalagi? Sudah? Soalnya Saya renggik-renggik begini. Ustaz. Berarti ba. Dari itu biasa ya. Tak lagi. tuh kayak begini. Ya, itu lagi. Dipinta. Kayak begini. Asa betul berarti. Yang sudah? Tulisannya kan terlihat Ustaz. Oh ya, Rosid. Oke, siap Rosid. Bentar, Ustaz. Lihat punya Rosid. Mana Rosid? Punyanya? Jangan tanya. Ya, salah. Dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Nggak apa, nanti Ustaz kasih tahu yang betul. Satu lagi, Ya, satu Ustaz. lagi. Apa ini? Satu lagi. Deden ya? Oke, Deden. Asa betul. Oke, secara tulisan betul. Ya, nggak masalah. Karena kita belum belajar alif lam samsiah kan. Ini harusnya pakai alif lam samsiah, teman-teman. Ya, asa betulnya pakai alif lam samsiah. Tapi Ustadz betulkan aja dulu. Bisatun. Ah, ini betul nih. Ingat, alif itu tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Itu garis penghubung antara alif sama to nggak ada harusnya. Dihapus ya. Oke, saya kasih contoh tulisan benarnya. Ini yang betul ya, Ustaz tuliskan ininya di buku tulis. Ganggu nomor 7. Asabtu pakai alif lam samsiah. Ini kita belum belajar sih, nanti ada materinya sendiri. Wajar kalau salah, kalau belum diajari. Begini, Dik. Nah nih, ini alif lam nih. Alif lam. Kita singgung sedikit. Kalau ada bunyi A, ingat-ingat teman-teman. Kalau ada bunyi A, kok habis bunyi A itu ada tasdid? Ada bunyi A, habis itu kok tasdid huruf apa aja? A itu alif lam. Alif lam. Ya, kayak contohnya asabatu. Asabatu itu kan bunyi A pertama. Habis itu ada tasdid, tetapi hurufnya sin. Ya nggak masalah, apa aja yang penting tasdid. Itulah alif lam. Ya teman-teman, ingat-ingat, nanti ada kita bahas sendiri di bab tersendiri di alif lam. Ini pendahuluan aja ya. Nah, maka alif lam tidak perlu dikasih harokat fathah, nggak perlu. Alif lamnya nggak usah dikasih harokat apa-apa. Paham? Langsung aja ke tasdid di huruf sin. Nah, asabtu. Baknya sukun. Nih lihat. Bak di tengah-tengah kan? Posisinya bak di tengah. Ini huruf sebelumnya garis penghubung, ini garis penghubung. Ini tak. Nah, asabtu ini betul. Tadi punyanya Deden ya. Deden betul, cuma alif lamnya aja. Ya. Oke. Bisatun nih. Bisa sin ya, bisa sanya panjang pakai alif lam. Bisa ton. Ada catatannya di sini. Nah nih bisa ton. Lihat lagi-lagi bunyinya n. Nah pakai tanwin karena di akhir, bukan pakai nun sukun. Jangan sampai nulis gini nih. Salah ini ya, salah. Memang dia bunyinya N, tapi dia posisinya di akhir, nak. Kalau di akhir, bunyi N itu adalah tanwin. Kebetulan ini bunyinya maka adalah domatain. Paham, teman-teman? Dua kali Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah belajar berapa huruf dari pelajaran imla ini. Topiknya mana? Ya, Huruf apa aja? Huruf hamzah, ya kan? Huruf ain, huruf ba, huruf ta sama huruf to. Ya. Nah, huruf ada 5 huruf. Huruf-huruf ini sudah harus kenal. Ketika nanti disebutkan dalam pelajaran imla sudah harus kenal ya. Nggak boleh bingung lagi. Ini huruf ta apa to ya, nggak boleh. Ini huruf hamzah atau ain nggak boleh salah. Asabtu. Ya.
Oke, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada Ustadz, nggak ada. Kalau nggak ada, kita langsung praktek dari kelima huruf ini. Ya, ayo siap-siap. Di kertas khusus, maksudnya di halaman baru, di halaman baru. Latihannya ini latihan. Ustadz baca 2 kali. Silakan tulis. Nomor satu. Tapi Halim Mak. Nah, kalau ada hal itu nanti disambung. Banyak masih rapat. Ustadz baca 2 kali. Siap-siap semua, pasang telinga, pasang mata. Mu'allimun. Tulis. Ini sudah latihan. Tidak ada pengulangan ya. Ini latihan, serius. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2. Sababun. Tulis. Sababun. Sama itu 3 kali kalau sah. 2 kali, Bun. Karena nanti pas ujian di konter seperti ini. Jadi saya simulasi seperti di ujian, biar terlatih ya, Oke, selanjutnya Ustadz baca 2 kali. Alimun. Baru limun. Ya, alimun. Selanjutnya Ustadz baca 3 kali. Burtuqolun. Terakhir. Burtuqolun. Tulis. Terakhir. Sebelum akhir. As-samawatu. Ustadz baca 3 kali, 2 kali lagi. As-samawatu. Terakhir. As-samawatu. Tulis. Ingat nih alif lam nun sia. As-samawatu. Alif ada lam samsia di sini. As-samawatu. As-samawatu tengok pakai alif lam. Oke, selanjutnya Ustadz baca 2 kali. Bentar, Ustaz. Untuk nilai mama. Ini apa namanya, teman-teman, biar terlatih, jangan terlalu lama ya. Bukan Ustadz karena ini juga memang sih juga, tapi enggak. Ustadz latih karena nanti ujiannya seperti ini. Ustadz baca 2 kali. Tibbiyun. Terakhir. Ulang Ustadz. Ya, Ustadz ulangi. Tibbiyun. Sekali lagi. Tibbiyun. Tulis. Oke, Ustadz ulangi dari awal sampai akhir. Ustadz baca dari awal sampai akhir 1 kali doang. Silahkan dicek tulisan masing-masing. Mu'allimun, sababun, alimun, burtuqolun, as-samawatu, tibbiyun. Satu lagi yang terakhir, tibbiyun.
pakai tasdid. Tip pakai tasdid Nggak Pak usah ini. pakai, mau dibilang pakai tanbir. Mbaknya pendek ya. Tip biun. Tip Pakai pakai tanbir, pakai tasdid. Tip Oke, yang terakhir mbaknya pendek itu. Tip biun. Oke. Nggak apa-apa. Nanti teman-teman di foto ya. Di foto hasilnya nanti kirim ke Kalau Ustadz. ada wagunya, jadinya tip biun. Kalau ngirim kirim jawaban japri ya, jangan di grup. Biar teman-teman yang lain nggak bisa lihat. Nanti ada yang belum ngelihat di situ. Kita diperbaiki. Oke, kirim japri ke nomor Ustadz. Oke, selanjutnya teman-teman, materi berikutnya. Biun apa tip biun? Oke, Ustadz yang terakhir, Iya. tip biun apa tip biun? tip biun. Tip biun. Betul, betul. Pendek semuanya, pendek. PDW. Oke, Tinya itu siapa? to atau ta? Apa? Watu. Ini apa Gimana, tadi? Nak? Tinya itu to atau ta? To. Apa Bu? Hormat apa tadi, Bur? Oke. Ya. Ini ya. Admin minta tolong materi berikutnya bisa ditampilkan slide-nya. Nomor Doa, 4 tadi doa. apa? Doa-doa. Di yang teset. Tulis aja, Nak. Tulis aja sebisanya. Pak Nanti- Isom. Nomor 4 tadi apa? Nomor 4, ya udah. Ustadz bacakan sekali lagi. Bur, tu, olun. Kalau butuh kolun tuh. Pertemuan pertama, hafalan doa. Teman-teman sekalian, inilah nanti juga teman-teman harus hafal doa sehari-hari. Ya, teman-teman harus hafal doa sehari-hari. Ini Ustadz sudah buatkan materi untuk menghafal doa sehari-hari di pertemuan pertama ini. Ada sekitar 4 doa. Ada sekitar 4 doa. Nanti Yang pertama, doa bangun tidur. Terus Checklist. doa ketika mimpi buruk misalkan. Ini doa bangun tidur. Nanti ada juga doa ketika misalkan mimpi ternyata mimpi buruk. Nah, ketika bangun doanya apa? Ataupun mimpinya baik. Setelah bangun doanya apa? Terus yang ketiga, ini doa ada doa memakai pakaian. Oke, karena ini sudah azan ya, Nak ya. Nah, Ustadz kasih tugas. Ustadz kasih tugas. Teman-teman sekalian, hafalkan doa-doa yang sudah Ustadz kasih di, nanti Ustadz share di grup. Oke, ini tugas dari Ustadz. Ini tugas dari Ustadz. Pertama, teman-teman hafalkan doa-doa yang Ustadz kirim nanti di grup materinya. Dalam bentuk PowerPoint bisa di-download nanti, hafalkan. Kalau sudah hafal, tolong divideokan. Kalau sudah divideokan, kirim japri ke Ustadz. Atau kirim ke grup aja. Untuk doa-doa, kalau sudah hafal, kirim ke grup ya. Ayah Bunda minta tolong ya, Ayah Bunda. Ya. Minta tolong untuk Iya, dibantu anak-anaknya menghafalkan materi doa-doa yang sudah saya share di grup. Kalau Ya, sudah Ustaz. hafal, baru divideokan. Ya, Ustaz. Boleh hari ini, besok, atau 3 hari lagi. Yang penting sebelum hari Sabtu. Sebelum hari Sabtu. Terus tugas yang kedua, saya minta tolong ini berhitung angka. Ya, pertemuan kita di berhitung angka pertama. Yang ingin saya lihat pertama kali, anak-anak hafal perkalian 1 sampai 10. Baik perkalian dan pembagian. Ini dasar banget ini. Ini dasar banget. Kalau teman-teman sudah hafal perkalian 1 sampai 10 dan pembagian 1 sampai 10, tolong divideokan. Nanti kirim di grup. Oke? Japri, semua japri. Jadi tugas hafalan ada 2.
Tugas hafalan ada dua. Yang pertama adalah hafal doa sehari-hari. Nanti kalau sudah hafal divideokan, kirim di grup. Tugas yang kedua, silahkan setorkan hafalan perkalian dan pembagian kalian. 1 sampai 10. Kalau sudah hafal, buat video, kirim ke grup. Mau tanya Ya. Ustadz, Iya, silahkan Bun. apa itu yang menghafalkan perkalian 1 sampai 10 atau gini maksudnya 1 kali 10, dari 1 kali 1 1 sampai 1 kali 10 10 gitu atau dari 10 kali 10? Iya, betul. Terima kasih Bunda pertanyaannya. Jadi dari 1, misalkan 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2, sampai 10, 1 kali 10, 10. Habis itu perkalian 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Sampai 10. Habis itu perkalian 3 sampai nanti dapat perkalian 10. 10 kali 1, 10. 10 kali 2, 20. 10 kali 3, 30. Seperti itu, Bun. Ya Ustaz. Pembagian juga sama. Ya, pembagian juga sama. Nanti divideokan. Kalau teman-teman sudah mensetorkan hafalannya, nanti saya japri untuk saya kasih soal berhitung angkanya. Ya. Ya Ustaz. Kan ini sudah belajar di SD nih. Nah, insya Allah Ustadz cukup memberikan soal. Nanti dari soal itulah Ustadz nanti lihat mana yang sudah bagus pemahamannya di berhitung angka ini, mana yang kurang. Yang kurang nanti Ustadz ajarin. Ya, seperti itu aja. Ustadz ajarin, mungkin Ustadz kumpulkan beberapa orang yang kurang, nanti Ustadz tentukan jamnya untuk melatih hitungan di berhitung angka ini. Oke, ada yang ditanyakan lagi selain ini? Berapa hari Ustadz? Waktunya. Apanya? Setor Sabtu hafalan. depan. Sebelum hari Sabtu. Ustadz kasih waktu 2 hari. Ya, hari Senin minta tolong untuk disetorkan hafalan doa-doa dan hafalan perkaliannya. Hari Selasa Ustadz kasih soalnya. Wow. Siap Ya. Ustaz. Saya ada banyak yang harus kita selesaikan. Kalau misalkan teman-teman ada kendala, sakit, ataupun ada kesibukan lain, tolong kasih kabar saya. Ustadz, aku Ya, bisanya Ustadz. hari Kamis, hari Jumat. Ya, nggak apa-apa. Yang penting berkabar saja. Oke? Oke. Ya, itu aja teman-teman. Alhamdulillah kita telah selesai belajar di pertemuan pertama ini. Semoga teman-teman sehat selalu, tetap semangat ya, tetap semangat. Amin. Tetap semangat. Nah, insya Allah ini ada video rekamannya, kita akan share di grup untuk mungkin mereview gitu. Ya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kalau ada sesuatu hal yang ingin ditanya atau disampaikan, silahkan di grup dikirim ya. Ustadz akan nanti saya bantu jawab. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa deh. Masa Ustaznya belum metu? Gimana cara keluar, Kak? Keluar nih. Sampai jumpa di konter 1 Bunda. Sampai jumpa. Lu sudah keluar, Kang? Belum. Mana nih? Masih tersambung di sini. Kampanye itunya nih Priok mana? Susah kelihatan loh. Ya itu. Itu keluar mana tuh? Jadi.